Oh udah Bapak, udah kan? Yang belum akan mau jadi wirausaha siapa? Siapa Bapak? Ya. Kan. Oke Bapak deh. Kalau ikan. Kenapa? Kenapa ikan? Iya. Kenapa pengen jadi wirausaha Pak? Ya. Oh kayak apa ya? Oh untuk bertahan hidup. Sebelumnya saya ngomong sini, saya belum perkenalkan diri. Kenalkan, saya Febris Yahya, Duta Smesco Indonesia 2014. Kalau Bapak semua ke Jakarta, ada gedungnya setengah lingkaran, itu kantor saya di situ. Jadi Smesco itu artinya saya bahasa Inggris ya, Small Medium Enterprises alias UKM. UKM itu usaha kecil menengah. Tapi kalau usaha kecil itu yang omsetnya di atas 50 sampai 100 juta, itu usaha kecil. Jadi kalau kita baru mulai itu nanti pengusaha mikro ya. Tapi nggak apa-apa, mau mikro mau kecil itu pasti nanti insya Allah jadi usaha besar ya kan ya. Bapak, Ibu kalau misalnya kenal pengusaha yang paling sukses siapa? Sebutin deh. Jokowi. Jokowi, kita jadi presiden sekarang ya. Siapa Pak? Bakri juga bos, Bakri. Bakri. JK. Bakri JK. Sekarang coba Bapak semua tutup mata sama Ibu. Bayangkan kalau Bapak nanti jadi Bakri. Makanya lu bayangin apa yang dia punya, apa yang dia kerjakan, dibayangkan deh. Sudah? Mulai kayak anak mimpi Pak. Sekarang saya mau nanya, siapa yang bilang nggak mungkin untuk jadi Bakri? Tidak mungkin untuk jadi Bakri. Semuanya. Nggak benerin Bakri. Kenapa? Saya mau nanya Bapak dong, paling Nggak ada modal. Karena semuanya kita nggak punya. Nggak punya apa dulu nih Pak? Yang pertama kemampuan nggak punya. Kemampuan nggak punya. Yang modal nggak punya. Terus? Udah itu. Udah itu aja. Ada lagi selain kemampuan, modal sama apa tadi Pak? Kemampuan, modal dan lain-lain ya Bu. Ada lagi yang bilang nggak mungkin menjadi seorang Bakri. Siapa lagi? Kenapa sih? Kenapa? Jangan dong, masa mau merdeka mau masih malu-malu Pak? Kita udah merdeka loh ini Pak. Siapa Pak? Kenapa? Saya kira nggak mungkin. Saya mungkin kedepannya itu masalah kejabaran misalnya apa ya? Partner lah. Partner ya. Oh, Bapak ini nggak mungkin. Jadi ada lagi yang nggak mungkin katanya semuanya nggak mungkin kalau kata Bapak ya. Tapi Bapaknya juga tuh bilangnya nggak. Bapak ini mungkin. Siapa yang bilang mungkin untuk jadi seorang Bakri? Bapak. Selain Bapak siapa lagi setuju sama Bapak ini? Gak ada. Yang lainnya lebih memilih nggak mungkin ya, nggak setuju ya. Ibu gimana Bu? Mau jadi guru besar? Mungkin. Nggak mungkin ya. Ya. Jadi kita tuh kreatif loh, terus kita semua kreatif. Karena tadi pas saya tanya siapa yang bilang nggak mungkin, alasannya itu lebih banyak daripada yang bilang mungkin. Yang bilang nggak mungkin itu 99% dan cuma 1% yang bilang mungkin. Jadi sebetulnya kita tuh kreatif semuanya, itu tangan dong buat kita kreatif. Tapi masalahnya kita itu kok yang kreatif dalam menciptakan sesuatu yang bikin kita nggak mungkin untuk menjadi besar ya. Memangnya coba Lin Swiliong dulu dia punya apa sih? Dia jualan minyak kan? Bener. Dia punya apa Pak? Iya kan? Sarul Tanjung dulu ini cuma jualan buku fotokopi di kampus. Mungkin siapa lagi pengusaha yang nggak mulai dari nol siapa? Ada nggak? Banyak pasti ya. Kalau yang siapa? Syarif Hasan. Bob Sadino kali. Bob Sadino ya. Bob Sadino itu juga dulu miskin loh. Katanya dia jual telur dari satu pintu ke pintu lain dan dia. Jadi banyak kan pengusaha yang nggak punya modal. Kenapa nggak mungkin Pak? Mungkin nggak Pak? Kalau sekarang udah nggak mungkin kan? Dulu zaman dulu lain udah mungkin. Nggak juga Pak. Bob Sadino tuh baru memulai usaha sekitar umur 40-an kalau nggak salah. Udah tua lah buat seorang wirausaha. Sebenarnya yang mungkin batas antara mungkin dan nggak mungkin itu cuma dari sini doang Pak. Itu keluarin dulu, buang dulu. Iya. Mungkin punya. Nggak ada. Mungkin itu nggak ada Di yang dalam mungkin. kamus tidak ada impossible. Nah, Bapak ini udah Possible. membuktikan ya. Tepuk tangan dong Bapak ini udah membuktikan. Sekarang saya bilang, ya ini kecelakaan atau apa ya, itu dari atas ya. Tapi kan sekarang bisa bukan mungkin bisa jalan kan? Iya. Otomatis dari sini lepas, buang, tidak mungkin. Semua bisa apapun. Coba mungkin bisa maju. Iya.
jangan mendului takdir Tuhan. Kan Tuhan bilang kalau kita berusaha semuanya mungkin kan ya. Jadi sebenarnya mungkin sama nggak mungkin Bapak yang pilih jalan itu. Kalau pilih jalan yang mungkin, nggak mungkin ya Pak ya. Benar nggak? Jadi sekarang siapa nih mau jadi wirausaha nih? Semua pengen. Semuanya pengen. Semua. Tuh, Bapak tuh kalau bilang pengen cuma, kenapa cumanya nggak dihilangin? Cumannya Cumanya itu nggak dihilangin. Mungkin. Cuman sapi. Tapi gitu. Itu semua hilangin. Sayangnya gitu. Hilangin dulu. Saya mau nanya emang apa sih kendala untuk bermulai wirausaha tuh apa sih? Modal. Kalau cari partner, ibu aja. Udah. Maksudnya apa ya? Jadi kalau menurut saya, untuk jadi pengusaha itu cuma 3 yang dibutuhin. Kalau saya bilangnya 3P. Yang pertama passion, yang kedua partner, yang ketiga persisten. Dalam bahasa Indonesia itu pertama passion. Passion itu apa yang kita senangi, betul-betul kita senangi. Apa? Bapak mungkin suka yang tadi kolam ikan ya, terus yang kerajinan dari seniman pemain, terus yang lain-lain. Yang kita senangi apa? Karena kalau Bapak Ibu pernah jatuh cinta nggak? Apa sampai sekarang lagi, Pak? Nah, kalau kita jatuh cinta sama seseorang atau sesuatu, kita akan melakukan seluruhnya untuk mendapatkan yang kita cintai, bener nggak? Itu passion, karena yang mendorong kita melakukan adalah dengan hati, nggak dengan paksaan, ya kan? Nah, partner itu kalau misalnya nggak punya modal, nggak punya apa, setidaknya punya partner. Karena harus kita kalau berwirausaha susah untuk sendirian ya. Kita harus pilih orang yang bisa kita percayakan, ya nggak sih? Yang kita percaya untuk bantuin bikin proposal misalnya. Saya contohnya, saya punya usaha catering makanan sehat. Saya masih mahasiswa S2, tapi saya nggak punya apa-apa sama sekali ya. Mungkin kalau misalnya saya mulai dengan 2 juta, mana cukup sih buat beli kompor ya Pak ya? Cuma beli pancinya cuma dapat berapa gitu kan. Tapi saya langsung gandeng teman saya nggak ngerti soal masak, saya nggak bisa masak segala macam. Saya gandeng teman saya yang anak bisnis, anak yang jago masak segala macam, saya kumpulin, kita semua buat proposal. Dan kalau Anda tahu, seluruh kementerian itu punya anggaran namanya bantuan sosial untuk para wirausaha. Cuma-cuma dikasih untuk Anda. Jadi kalau Anda bisa bikin proposal, jadi kalau misalnya Anda pengen, Anda konsepkan dengan jelas, Anda pengennya apa, tuliskan dalam bentuk proposal. Karena percuma, semua mimpi itu cuma akan jadi mimpi kalau kita tidak merealisasikannya dengan halnya saya itu proposal. Caranya itu aja Bu. Tapi kadang-kadang proposal itu di Sulit. itu jarang dicairkan gitu. Karena Anda cuma punya linknya ke Depsos kali. Kalau saya Kementerian Koperasi, itu gampang-gampang aja tuh. Koperasi, apalagi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Sosial, semua kementerian itu punya anggaran dan dana yang bisa kita manfaatkan bersama. Anda bayar pajak kan? Anda harus terima dong keuntungan dari pajak itu. Salah satunya juga untuk bantuan sosial. Jadi saya kasih tahu aja ya, ada 18 kementerian yang mensupport untuk wirausaha, mereka semua punya dana untuk Anda semua. Jadi jangan bilang nggak mungkin, karena modal nggak harus dari kita, tapi dari negara bisa mau dari kita. Asal Anda benar-benar mau dan buat proposalnya. Itu aja. Apalagi yang bikin nggak mungkin selain modal? Ini untuk syarat-syarat mengajukan proposal gimana Ibu? Langkah awalnya ke mana dulu? Anda bisa buka internet kan? Sedikit bisa. Nah nanti internetnya buka aja, ntar di belakang mungkin saya kasih tahu karena linknya banyak, saya juga nggak ingat semua. Anda bisa buka linknya dan lihat persyaratannya apa aja gitu. Skillnya apa nih Pak yang nggak mungkin Pak? Kita kan untuk jalan aja bisa ya. Terus untuk usaha itu kan butuh kendaraan. Jadi jauh gitu, banyak di ongkos kalau kita. Banyak diongkos ya Pak ya. Seorang wirausahawan dari luar negeri, dari Amerika tepatnya, dia terlahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Kakinya benar-benar nggak ada sampai dia susah dipasangin itu. Jadi benar-benar cuma torso dan dia jalan dengan gelinding setiap harinya. Sekarang menjadi salah satu orang paling kaya di Amerika. Punya istri cantik, punya anak lucu juga. Ya kalau udah duit, siapa sih cewek nggak mau ya Pak ya? Nah, itu Pak. Dia jadi motivator kewirausahaan. Dia bikin bukunya meledak karena dia menjadikan dirinya sebagai inspirasi dengan tulisan. Yang nulis nggak harus dia Pak, dia cuma ngomong ke orang aja cukup gitu. Intinya adalah yang bikin keterbatasan fisik kita itu bilang nggak mungkin cuma kita doang. Kalau dikasih kaki palsu Pak, alhamdulillah di luar sana masih jutaan yang nggak dapat kaki palsu Pak, jalan aja susah gitu Pak ya. Sekarang udah dapat kaki palsu. Ketua yayasannya mana sih Bapak tadi? Itu bisa bantu kok. Terus Bapak kenal saya, Bapak kenal banyak orang yang bisa membantukan untuk mencarikan jalan
asal Bapak mau cari jalan, insya Allah Tuhan akan cari jalan keluar Pak. Kalau ongkos kan Tuhannya untuk kita semua, kalau untuk Bapak bukan untuk saya. Kalau ongkos tadi mobilisasi penting untuk udah ada kaki, udah bisa kan ya Pak ya? Iya. Kalau Bapak bilang jalan aja sulit, siapa sekarang bisa dengan udah pakai palsu? Yang Bapak ya, tengah-tengah ya. Udah berapa tahun belajar pakai kaki palsu Pak? Saya. Nah yang Bapak Di Lampung, di Lampung. 3 tahun. 3 tahun tadi jalannya kayak orang normal Pak. Jadi sebenarnya cuma waktu dan keteguhan hati yang Bapak perlukan untuk bisa jalan dengan mudah gitu aja sih Pak. Apalagi kalau misalnya Bapak bilang, aduh saya mau buka wirausaha tapi saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Iya belajar, ada banyak kursus ya Pak ya. Nggak harus ke universitas, nggak harus, tapi ada banyak kok. Yang penting jalannya dicari. Ada lagi yang masih bilang nggak mungkin dan alasannya apa? Ada lagi? Takut. Takut dibilang lagi. Sekarang saya mau nanya, kalau mau jadi wirausaha langkah pertamanya apa sih? Niat. Ya niat. Setelah niat, Niat ada modal. modal. Kalau saya sih dibalik Pak, niat dulu, ada proposal, baru ada modalnya. Ada lagi? Usaha yang harus dijalankan. Nah, dikonsepin dulu ya. Bapak harus cari partner. Karena Bapak kalau misalnya Bapak beranggapan ide saya paling bagus, kalau diskusi sama orang belum tentu kan. Jadi kayak dia bisa melengkapi, dikasih ide gitu. Jadi saran saya ada 3 cara untuk memulai wirausaha. Yang pertama, beli perusahaan orang atau akuisisi. Itu buat yang macam Bang Kri tadi yang uangnya udah banyak ya. Yang kedua, beli franchise. Gak usah mahal-mahal. Kalau Bapak lihat ada gerobak dorong di depan SD, SMP gitu yang udah ada mereknya, Bapak tanya sama dia, laris nih misalnya ya, Pak, ini gerobak Bapak misalnya di jualan kentang atau cireng-cireng gitu misalnya ya. Kalau saya franchise berapa Pak? Ya mungkin murah lah, 500.000 juta gitu. Nah Bapak bisa dapat gerobak yang sama, nanti resepnya dari dia. Itu bisa Bapak aplikasikan kalau Bapak nggak tahu cara masaknya segala macam. Jadi kalau Bapak beli franchise itu, masakannya semua dari dia. Bapak tinggal jualin lagi gitu. Standarnya dari dia semua. Yang ketiga, memulai dari awal. Ini yang paling susah. Tapi biasanya kalau udah lewat ini yang paling berhasil biasanya. Karena kita tahu semua perjuangannya, semua sekaligus dari awal, dari mulai idenya, konsepnya, keuangannya, produknya, semua kita rintis dari awal. Jadi pertama yang menghalangi kita berwirausaha itu mental blocknya. Sekarang ada yang benar-benar tertarik, udah tahu belum? Yang belum jadi wirausaha, udah tahu memulai wirausaha bidang apa? Yang belum mulai nih, yang belum mulai. Ada yang udah tahu nih, di pikiran mau mulai apa? Belum? Masih belum pikiran? Bapak? Belum pikiran ya? Iya. Saya semenjak kakinya ini diputuskan selama udah 8 tahun. Baru 3 tahun saya berpikir begini. Saya kan lama-lama menjadi pemikiran. Kan saya nganggur terus kan mungkin stres ya. Kalau kerjanya kecapaian juga stres. Jadi saya menjadi petani yang sederhana. Udah saya rapikan, udah menghasilkan 2 panenan. Ya. Pertama dapat 2 kintal, 2 ton. Ya. Yang selebar itu 50 sangga itu. Berarti kalau ubin itu kan berapa ubin? Kan satu sangga kan 5 ubin. Itu kan 50 sangga deh. Berarti 250 ubin. Itu yang selebar itu. 4 hektar. Nah, keduanya itu yang tidak jadi itu karena gini, karena diserang hama tikus dan perang. Nah itu keduanya. Dan ini ketiganya belum panen. Yang jadi pemikiran saya itu selalu itu tidak, kalau diputar-putar itu tidak mencukupi hasil yang saya udah dipraktekkan. Itu cuma segitu. Itu Bapak manennya sendiri, ngelakuin semuanya sendiri apa ada orang? Enggak. Dia sama kayak klien. Enggak ikut. Jadi hasilnya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan Bapak? Ya sudah cukup. Bapak pengen lebih lagi? Iya. Lebih lagi ya susah lagi? Iya. Yang saya harapkan itu harus lebih kayak. Tadi kan sepertinya begini, kalau di kampung saya itu kan selalu kan itu ada hewan bukan punya sendiri sih. Setelah habis hewan kan harus ada perkembangan lagi. Ya kan sih saya pengen ini kan saya gitu. Sebenarnya jangan
ini habis sewa, ini habis uang. Iya, ya, jangan Pak. Gimana cara solusinya? Berarti Bapak di manajemennya Pak yang harus benahi keuangannya. Tapi lebih serius lagi Pak. Cuma keuangan itu ya cuma sedikit itu mengelola biar lapang. Oh, ada lagi Pak, sampingannya banyak banget. Bapak sampingannya ya duitnya banyak nih kayaknya. Enggak, cuma menyuguhi sehari-hari. Iya Pak. Mulai atau mulai dua hari. Banyak keluarga tapi Pak ya. 6. Oh 6. Tepuk tangan dong Bapak nih udah mulai dari sekarang. Iya, pada kenal kayaknya masih bingung kayaknya. Serius nih saya nanya, udah ada yang kepikiran belum untuk berwirausaha bagi yang belum mulai? Udah ada yang kepikiran belum? Saya mau bukain jalan sih kalau mau. Nggak mau nih. Ya, silakan Pak. Saya lagi berjalan, cuma ada kendalanya dari segi tenaga kerjanya itu. Karena saya bergerak di bidang industri perumahan. Oh, konveksi. Nah, Alhamdulillah saya sebelum punya kaki palsu saya hanya bermodal mesin 4. Namun setelah saya memasang kaki palsu di sini, alhamdulillah sekarang mesin udah bersama jadi 12. Jadi kepercayaan ya, cuman sekarang terkendala dari tenaga kerjanya Ibu. Dan Kenapa itu tenaga kerja? kira-kira ada masukan nggak dari Ibu sendiri untuk merekrut tenaga kerja? Karena memang untuk industri perumahan satu gaji itu minim memang, kan karena memang sesuai komisi ya? gitu. Sistem borong Ibu. Oh gitu, Sistem ya. borong. Yang pertama, kalau dari soal tenaga kerja, kita masuk lagi dalam soal manajemen. Ini udah lebih jauh lagi dari sekedar niat ya. Kalau kita udah niat, terus kita pas mau eksekusi, sebenarnya kita butuh banyak ilmu untuk bisa menjalankan wirausaha. Karena kenapa ilmu itu penting? Kalau di agama saya sih, dari 9 dari 10 pintu rezeki itu dari perniagaan. Benar nggak? Ya Pak. Nah, karena kenapa 9 dari 10? Karena jadi wirausaha tuh harus bisa semuanya, mentalnya juga harus kuat banget. Jadi kita terlatih untuk terdidik untuk menjadi orang yang benar-benar tangguh secara mental dan secara semuanya lah pokoknya. Iya, makanya sekarang juga saya semua menghandle semua lini Sendiri yang ya? kosong gitu kan. Oh, Jadi gitu. bila mana satu lini itu kosongan oleh satu orang, saya masuk ke situ. Gitu. Bapak udah coba cari pasang iklan nggak? Lowongan kerja. Ada di pintu rumah cari. Yang lihat kan cuma depan rumah Bapak doang. Bapak Tapi udah kalau untuk luas karena apa ya? Saya belum kepikiran untuk ke arah sana karena menurut saya belum karena gini sekarang dipandang untuk usaha saya sendiri memang konveksi itu sekarang anak-anak muda sekarang ke arah situ jauh. Bapak Jauhnya apa? menawarkan Karena ini. menurut mereka penghasilan lebih mungkin mereka pikir lebih bagus daripada di kerja di mall-mall gitu kan ya. Iya, iya. Gitu. Mungkin Bapak cuma belum tahu kalau ada anak muda yang suka di bidang Bapak gimana? Kalau kita udah suka, kita nggak dibayar pun rela ya nggak sih? Ya nggak sih, kalau kita udah sayang, kita ngeluarin duit pun mau nggak sih? Cintaku berarti ongkos nggak apa-apa ya kan? Tapi nggak juga, tapi gini pokoknya. Jadi memang sekarang terkendala Tenaga kerja. Saya sarankan Bapak untuk pasang semua kriteria dan pasang gajinya itu di website, bukan website, maksudnya sosial media atau di internet, tapi yang nggak berbayar itu banyak banget loh Pak. Daripada Bapak cuma pasang depan pintu, itulah satu hari cuma 10 orang yang lewat dan semuanya nggak mau, kan cuma dikit. Kalau di website, seluruh dunia, 6 miliar orang dunia juga bisa lihat iklan Bapak. Bapak kasih lihat gajinya kriteria kayak apa, gajinya kayak apa, butuhnya kayak apa, insya Allah. Saya kemarin buka cuma di website, kewalahan terima 20 telepon sehari, padahal cuma satu orang, dan itu gajinya nggak besar juga. Bapak pasang di website, manfaatkan yang gratisan Pak sekarang Pak. Jadi kalau mau jadi wirausaha kita juga harus update. Ada nggak yang belum bisa buka internet? Ambil kursus, kita harus proaktif, kita kejar bola, jangan bola ngejar kita, mau sampai kapan gitu ya. Jadi kita harus update pengetahuan, dan kalau misalnya nggak bisa beli buku mahal, internet itu menjawab semuanya loh. Jangan buka situs yang lain-lain yang macam-macam, jangan buka situs yang benar, yang jadi sebenarnya internet itu bisa jadi majelis ilmu kalau kita mempergunakan dengan benar.
saya sarankan Bapak untuk buka di internet yang nggak berbayar atau gratis. Itu banyak banget jumlahnya Pak. Saya insya Allah ya kalau bukan di situ bisa 10 orang kali mungkin tiap hari nelfon kayak saya kemarin. Gaji saya kan kecil tapi orang mau aja karena orang lagi kuliah, anak-anak muda yang suka atau lagi kuliah atau benar orang yang nggak kerja nggak bisa apa-apa mereka mau aja pasti. Gitu supaya kerja itu ya. Ada lagi kendala lain mungkin yang lagi berwirausaha atau yang mau mulai gimana? Saya dulu kan kepikiran kayak gini. Sampai saya pergi ke ke kepala desa ya. Saya membuka kartu karena saya itu sampai ternyata ya karena saya membutuhkan itu apa dia bisa kalau itu bagian kaki bisa kaki palsu itu bisa dibawa ke apa enggak seperti keairan itu bagaimana? Nah kalau soal kaki palsu nanya sama yang punya yayasan. Nah itu beda lagi, itu bukan ranah saya. Oh iya. Atau enggak nanti bisa nanya langsung. Ini bagus kok udah punya keinginan untuk mempergunakan aplikasi sosial. Kalau bagi Anda yang masih bingung, belum pernah nanya atau bingung mau mulai dari mana, bingung nggak sih? Aduh mau wirausaha nih, tapi mulai dari mana ya? Ya kan? Jawabannya sih bisa mulai dari mana aja. Jadi wirausaha itu ibarat masuk ke sebuah gedung yang banyak pintunya. Setiap pintu yang Anda buka itu pasti beda ruangan yang Anda masukin. Tapi di dalamnya sama aja. Untuk jadi wirausaha, Anda bisa mulai dari mana aja, tapi yang paling penting mulai dari sekarang juga. Karena kalau ntar banyak loh orang yang menyesali hidupnya untuk tidak berwirausaha dari muda. Yang penting jangan sampai penyesalan datang ya. Lebih baik gagal mencoba, lebih baik gagal udah mencoba terus gagal daripada gagal untuk mencoba atau nggak pernah mencoba sama sekali. Ada lagi yang mau nanya? Iya, Mbak. Nah, ada yang mau nanya. Ya. Kenapa Mbak takut ngeri-ngeriin anaknya? Justru Mbak itu kalau masak kan di rumah bareng anak saya ya Mbak? Iya Pak. Anaknya masih kecil, kalau Mbak masak bisa di rumah kan? Bisa. Kan nanti masih datang nggak bisa ditinggal. Mungkin bisa dititipin ke mertua atau gimana Pak? Saudara yang udah tolong jagain? Nggak ada ya? Ya, salah satunya mungkin Mbak bisa beli buku yang khusus anak-anak itu loh Mbak. Jadi para baby, yang kalau baby water kan kalau yang benar-benar bisa ditulis itu kasih baca buku yang banyak atau apa, biarkan dia main di situ. Sebenarnya anak itu nggak menghambat, karena saya juga belajar psikologi anak itu bisa kok kita atur dan nggak menghambat kita. Bahkan dengan dia lihat ibunya dari kecil, dia akan belajar bagaimana cara memasak dari kecil. Ibu contohin, kalau bisa kita wirausaha, kita perjuangan kita, anak harus lihat. Karena kalau kita ada sukses, banyak uang, anak gak bakal manja karena dia tahu perjuangan bapaknya dari kecil kayak apa, gitu ya. Ya kalau ibu mau nanya di belakang lah, nanya saya gimana ya. Sebuah proposal. Kalau bapak sekarang punya email, saya akan kirimkan contoh proposal yang udah pernah tembus di Kementerian Koperasi dan mendapat bantuan. Pokoknya untuk model jangan khawatir, kita nggak harus punya uang karena nggak semua wirausaha punya uang awalnya untuk memulai. Seperti saya contohnya. Dan kalau soal modal itu ya, kalau soal misalnya tenaga kerja, tadi kayak Bapak publish di internet. Intinya internet itu sangat membantu Anda sebenarnya. Kalau kita hidup di zaman sekarang loh Pak. Kalau Bapak bilang, zaman dulu kan enak, enggak. Zaman sekarang jauh lebih enak, semuanya ada, fasilitas ada, bantuan ada, semua ada. Zaman sekarang lebih enak, jauh daripada dulu. Ya kan? Ya? Jadi masalah bantuan koperasi, umpamanya ada proposal kan? Iya. Kita di proposal. Sekali sendiri, tapi itu si uang itu cair atau dikembalikan lagi apa enggak uangnya? Ada dua jenis, yang pertama bantuan sosial, yang kedua kredit usaha rakyat. Bantuan sosial Anda akan dapatkan cuma-cuma, tapi mungkin nggak banyak-banyak banget. Dari 5 sampai 25 juta, banyak nggak tuh? Lumayan lah ya, lumayan ya. Saya berhasil dapat kemarin untuk usaha saya. Yang kedua, kredit usaha rakyat. Ini harus untuk Anda yang sudah mulai jalan usahanya, itu ada analisis segala macam lebih kompleks lagi, tapi akan dibantu nantinya. Ini untuk Anda yang sudah mulai jalan usahanya, udah ada mulai kelihatan hasilnya, dan nanti proposalnya lebih lengkap daripada yang awal. Itu bantuannya mulai dari 100 sampai 250 juta, tapi dibalikin. Ada bunganya kecil, tapi jauh di bawah bunga bank. Bunga bank kan itu kick ya, walaupun bank juga ada kredit usaha rakyat, tapi di kementerian tuh jauh lebih kecil bunganya. Jadi selalu bisa dibalikin. Itu langsung setiap bulan apa? Kenapa?
Itu langsung kita dana gimana? Jadi langsung dikasih di awal Pak. Begitu Bapak menangin itu, bukan cuma kementerian, banyak loh event-event di luar Biasanya kita menerima 260 juta. Itu langsung apa langsung dikembalikan berapa tahun ya? Ngangsur Pak. Tapi tergantung perjanjian sih sama dia gimana, sanggupnya balikin setelah kapan gitu. Itu ada berapa persen tuh? Berapa persen di sini? Kalau saya di lembaga peminjaman dana bergulir 6% setahun. Kalau bank itu 12 sampai 13%. Itu dibagi aja sih, kalau dari 1 tahun ya, 12 bulan gitu ya. Kalau hitungannya nanti mungkin lebih lengkapnya buka situsnya. Kalau saya nggak terlalu detail banget sih namanya. Karena saya mengambilnya yang bantuan sosial bukan yang peminjaman. Bansos. Ya bansos tadi, bansos tuh banyak banget dananya loh Pak. Banyak subsidi BBM sudah dicabut sekarang dialihkan untuk bansos soalnya. Ya kan, BBM sekarang mahal, itu sebenarnya buat bantu kita juga. Bukan kampanye loh ini ya. Ini membantu kita juga. Bisa bantu nggak Ibu untuk mencairkan dana bansos? Ya kan saya orang luar kementerian yang bisa sebenarnya mencairkan dana itu pejabatnya, ACC-nya, terus udah jadi gini, Kementerian Koperasi akan mengajukan ribuan nama untuk dicairkan dananya, lalu ke Kementerian Keuangan dulu. Habis Kementerian Keuangan dilempar ke Kementerian Koperasi baru dicairkan. Gitu. Kalau saya sih cuma bantu link aja ya, ini lupa ada proposal bagus gitu. Tapi untuk ya itu saya nggak tahu kelayakan segala macam, bukan saya nilai, saya cuma bukain jalan aja informasi. Ada lagi? Itu bentuk perorangan atau istilahnya kalau masyarakat buku itu perorangan atau bantuan perorangan atau kelompok? Untuk perorangan ada, untuk kelompok dalam koperasi juga ada. Jadi bantuan yang paling gede itu besar itu 100-250 juta itu buat koperasi. Malah menurut saya kalau Bapak semua udah kumpul di sini, kenapa nggak bikin koperasi sih? Koperasi itu langsung dibantu loh kalau koperasi itu. Koperasi aja. Koperasi itu salah satu badan yang sangat menguntungkan untuk para ini sebenarnya anggotanya. Pinjamannya lunak, semuanya gampang. Saya saranin sih Anda semua bentuk koperasi. Karena dibantu pemerintah, ada asosiasinya, di IOMI, bener-bener enak deh kalau koperasi sebenarnya. Saya saranin ya kalau mau koperasi. Ada lagi yang mau ditanya?